Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me Wah, itu YouTuber Sukmal Nursa. Teman kita kali ini ada YouTuber Sukmal Nursa dari Kolaka Utara. Jangan lupa subscribe juga Sapu channelnya beliau. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me Halo Sapo, kita sore ini akan berangkat untuk meliput yang kedua kalinya kapal Bagan 3 Putri 02. Yuk ikuti keseruannya Sapo. Ini kapal pasangnya. Tadi itu deh. Bismillah. Wah, iro kita orang. Yaudah, di sana lah, yolo. Jangan harap mau pakai ya. Kayak isen itu, dari bapak terpelengu aja ya tadi kan. Pakai yang itu aja kau nih. Oke, ambil sandal dulu. Saya sudah di kapal Sapu, alhamdulillah. Sekarang giliran Upi. Noni Pi. Wih. Ya. Ya, maksudnya lo. Lete bombang. Aja lalu mau buang. Bismillah. Assalamualaikum. Wah, sirun tuh si Sapu. Kalau si man repecok. Ketemu lagi. Hendra Kurniawan. Mesin kapal sudah mulai. Ada Bu. Doakan semoga banyak rezeki hari ini, malam ini.
kita bersama Bang Sukmal, channel Sukmal Nursa, bersama di Bagan 3 Putri 02 Mapakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini saya sudah berada di rumah Pak Badar, pemilik kapal Bagan 3 Putri 02. Alhamdulillah, saya tertarik untuk meliput kembali perjalanan beliau. Kali ini kita tetap akan ke Bagan nanti malam, tapi sore ini saya menyempatkan dulu wawancara beliau tentang kisah-kisah yang dialami yang sebelumnya Ya. masih sebagai nelayan yang menyewa perahu ya, Menyewa perahu. hingga bisa membeli atau membuat bagan hingga 2 unit. Agak kareba deh. Madeceng. Agak kareba deh. Alhamdulillah Madeceng. Alhamdulillah. Pak Badar kesikat ya ngange. Ya. Alhamdulillah waktu kareba waktu ku lesu biasa roh. Iya. Waktu itu Pak Badar biasa sebelum punai bagang 2 makike kehidupannya tanda petik sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Ya. Sejarahnya piku cerane Pak Badar. Dia kata cerita kacedek supaya Iya. disengi penonton The Bugis Jack 19. Ya. Silakan Pak Jadi Badar. saya dari awal hanya sewa-sewa perahu, sewa perahu ke Tinting. Oh, Katinting. Ya, Ya, untuk pergi matonda-tonda Ayah sama tonda-tonda roh. yang sapa balik. Oh, yang mencari ikan ya. Cari ikan. Sewa perahu Katinting. Mancing, Mancing juga. mancing. Kemudian ada uang sedikit, terus beli perahu. Oh, dari hasil mancing ditabung beli perahu. Ya, beli perahu. Ya. Terus Kemudian waktu demi waktu berjalan, akhirnya ya begitulah. Sempat juga beli tanah kebun 2 tempat. Tapi aku juga ya. engkau pikiran aku tadi dia fokus kau dari ya. Satu hero rumah dari ki. Sekitar 1 tahun lebih. Tapi selam sih tahu nggak pikir dari pikiran tahu kata Iya, jadi biasa kayak cili kan juga aneh, usaha itu dari juga kata sih ya. Jadi begitulah kalau jiwa ya. Ya. Sekitar tahun berapa itu Pak Badar? Sekitar tahun 2005. 2005 ya. Itu sudah ada anak berapa? 1. Oh, 1. Jadi 2 coba tuai. Oh. Karena udah naik mati kasih yang pertama. Jadi Ya, iya saya kalau mau pergi di laut, pergi subuh hampir selesai salat subuh, Iya. berangkat, Iya. anak belum bangun. Ya. Setelah pulang anak sudah tidur, jadi anak pertama itu tidak seakan-akan tidak kenal bapak atau tidak akar bapaknya. Inilah suka dukanya seorang pelaut berangkat Dan subuh istri saya ini ya. tiap subuh itu harus siapkan memang alat-alat atau macam es batu, rokok, solar. rokok. Sebelum saya bangun dia sudah bangun memang. Motor memang dia lihat. Karena kasih joka ko to may apa pula nun na apaan kami nasan itu gi ko masapa ki ipanggang kami may napan. Iya. Napa joka. Apa juga Iya. Iya. Jadi kasih siap bangun, sudah minum sembayang berangkat. Masya Allah. Iya. Jadi lanjut Pak Badar. Iya. Setelah punya kebun, Iya. berkebun, tapi selalu pikirannya ke laut ya. Kalau fokus kami diberi rezeki Ya. sedikit untuk beli bagang. Wah, Inilah 3 Putri 01. bagan baru atau bagan bekas? bekas. Bekas. Oh ya. Saya Ini beli- siapa itu hari kita beli? Punyanya Haji Yasin Mangun. Dia orang Cina tapi Islam. Yasin Mangun. Yasin Mangun di Makassar. Galesong, Makassar. Oh, jadi itu bagan ditarik dari Galesong. Iya, ditarik ke sini.
Berapa hari itu? Cuma 3 hari 3 malam. Mama kencat itu lebih leget tinggi. Dia kan punya mesin pendorong. Oh, Engkau mesin pendorong Engkau mesin pendorong lagi. Iya. Itu berapa tahun itu yang bagan 3 Putri 01? Ada barangkali 7 tahun. Sekitar ya 7 tahun 8 tahun lah. Jadi ada sekitar 7-8 tahun ya bagian Alia 01. Ya, saya operasikan. Ya. Sehingga ya alhamdulillah dengan rezekinya Tuhan ada sedikit. Saya mulai beli kayu, membeli kayu dan mau bikin bagang. Oh ya, jadi setelah 7-8 tahun bagan 3 Putri 01 ini hasilnya ditabung. Ya, tabungannya itu dibeli kayu. Ya. Persiapan bagan 3 Putri 02 ya. Ya. Jadi pembuatan bagang itu mulai dari awal dibikin buat sekitar hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ada hasil. Punya keinginan lagi untuk membangun bagang. Ini nih yang 3 Putri 02. Bagan Rambo. Bagan Rambo. Akhirnya beroperasi 2021 ya. Ya, karena semua karena pembangunannya seakan-akan dibeli dengan harga cash sehingga lama pembuatan. Oh, jadi di cash semua barang-barang. Tidak ada. Jadi setiap barang kita beli cash sehingga kita bangun. Lama pembangunan. Jadi agak lama, kurang lebih 3 tahun ya. Iya. Karena saya sudah hitung-hitung dari awal sekitar 1 M lebih. Masya Allah. Jadi Sapok bagian 3 Putri 02 ini ongkosnya kurang lebih 1 M. Iya. Lama pembuatannya karena beliau memang konsepnya menabung. Hasil dari 01 ini ditabung, beli kayu dan sebagainya, dibangun sampai 1 tahun hingga 3 tahun ya. Iya, sampai hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Saat ini sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun ya. Iya, kurang lebih 1 tahun. Ya. Saya tanya nih khusus ibu istri saya ini. Bu, sebagai istri kan ini menopang suami. Bisa diceritakan kiat-kiatnya mendukung suami sehingga bisa sukses seperti saat ini. Iya, kalau dari awal subuh-subuh saya kasih bangun, bapaknya kasihan juga. Iya. Mau pergi cari rezeki, lumayan perjuangan. Kasihan, sedih juga. Kalau subuh-subuh saya pergi carikan es apa. Orang semua masih tidur. Saya sudah pergi seperti apa. Iya. Ketuk-ketuk pintu. Ketuk pintunya orang. Dari kulkas tak itu hari? Belum. Nanti belakangan baru ada. Iya. Terus. Pak, apa saja persiapannya? Agak-agak mau apa saja yang selain es batu? Es batu, tole, pokoknya makanan, pancing semua. Karena Moki juga seperti orang, cari-cari rezeki yang halal. Di jalan Tuhan. Karena kita mau berkeinginan seperti orang mau berhasil, seperti sekarang alhamdulillah. Ini menunya. Hikmahnya. Karena setiap suami saya ke laut, tidak lupa saya. Kalau waktunya masih memancing. Saya tidak pernah lagi salat duha kecuali di halangan. Malam kalau saya tidak punya bagang, tidak begitu juga. Saya tidak pernah lalai tahajud. Mengaji subuh, mengaji maghrib, mengaji karena demi keselamatan suami saya, untuk mencarikan rezeki untuk anak-anak saya. Itu niatnya. Jadi kalau saya dengar ini Ibu Badar ini, alhamdulillah. Memang dia lebih banyak tawakal, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah ya sengetasi budi. Wah, dia akan bisa nih. Iya, apa kaya kasih ko ngaret ko bombang ni. Penuh perjuangan. Kasih iya, kalau pada motor ada baca ya ada nasa tahu anu pangapala bomba to napagul ka almarhum bapak saya. Pura ka peraton pesta baca atau bakti to. Jadi yang ro kasih ya kong kapulan na pamasak di juta. Iya. Ako kamu balanca utano niaro upono ka 100 utano niaro mapako dari awal sehingga beli kak bagang masih matona-tona dulu kalau dapat 1 juta beli tanah 1.900 kusimpan di rekening di lapak itu setiap hari. Begitu jadi saya tidak pernah mau dengar anunya saya punya teman. Biasa ada teman saya bilang, wah coba mak mengganti mati meningkat rumah nuti.
mau perinci ya sekasih saja ya. Bicara dulu karena itu juga juga selalu kan juga sedekah. Alhamdulillah. Karena bapakku juga begitu. Alhamdulillah. Jangan pernah takut bersedekah. Kalau juga kalau biasa juga mana untuk kak bicara tuh, nah pada sikap bapak nah aja pakoro, jadi saling mengingatkan lah tuh kalau ada seumpamamu. Jaga lisan kita, jaga lisan sama. Biasa juga kata pamanu kak tuh, ya jangan kok. Harus dijaga itu. Aku juga ni ambu anakku etasi dia ujuk ke mak gosip kau saya tidak mau saya. Pakor cara aku mani, pakor cara aku pakor akhirnya. Untuk tuh kapal kasih semoga berkah zaman-zaman ini. Masya Allah. Jadi Ibu Badar ini selama waktu sekolah juga dulu di Senavia atau MTS Alia. Nah itu kan dasar agama. Beliau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga. Alhamdulillah dapat sekarang hikmahnya. Terakhir Pak Badar. Mudah-mudahan tayangan kita ini memotivasi penonton Nabugis Jack 19 channelnya Nabugis Jakarta Bajabu berburu kisah jejak Nabugis agar peserta untuk anak-anak UGM kayak di perantauan supaya lebih sukses pada ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, pesan-pesanku kepadaku nelayan atau pekerja apapun, jangan mudah menyerah. Teruslah berjuang di jalan yang benar. Insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kalau saya sungguh berat sekali perjuangan sampai bisa seperti ini. Banyak rintangan dilewati. Jadi mungkin ini bisa saya sampaikan, siapa tahu bisa jadi motivasi atau contoh atau pelajaran untuk teman-teman saya di orang-orang Bugis lah, terutama daerah-daerah nelayan dimanapun berada. Jadi terima kasih, itu sempat saya sampaikan. Oke, jadi pesan dari Pak Badar ini ada yang saya tangkap bahwa jangan mudah putus asa. Itulah yang menyebabkan beliau sehingga bisa sukses seperti ini. Alhamdulillah sudah punya bagang 2 dan rumahnya panjang sekali, hampir setengah lapangan sepak bola. 50 meter hampir sapu. Dari jalanan tadi itu sampai ke sungai itu 50 meter. Jadi untuk seluruh pemirsa Nabugis Jack di seluruh Nusantara, seperti itulah tadi pesan-pesan dari Pak Badar. Semoga bisa dicontoh sapu. Demikian tayangan kita. Salam dari Bagang 3 Putri 02 Pakue, Kolaka Utara. Ya seperti biasa semua pembekalan diangkat naik ke kapal. Dimulai dari termos. Ada termos tadi itu. Ya, kita angkat termosnya. Wih, malincet tuh kopi itu letu nak biasa. Harus. Ada jergen-jergen, ada galon air, dan ada persiapan rokok dan makanan lainnya. Ayo Pak Haji. Alhamdulillah sudah tiba Sapo. Yuk kita naik ke atas kapal Bagan 3 Putri 02. Seperti biasanya, semoga strike banyak. 10 gabus, 20 gabus, 30 gabus. Amin. Gila. Tadi ya. Ada kata ngomongnya. Hah? Kata lebih? Nah, seperti biasa ada gitu. Saya sudah naik. Ayo Pak Haji. Ayo Pak Haji. Hati-hati ya. Giliran Pak Haji. Mulai Pak Haji wah. Wah melesi mantap Pak Bagang. Sekarang Pak Badar.
Terbalik sana lah tak itu Pak Sikmal. Wah, ada peralatan mancingnya sapu. Magi ini ragu teru. Magi, matapi. Oh, mau mancing dulu ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ada sedikit pesan-pesan untuk saudara-saudara bagi nelayan, tanpa terkecuali dimanapun Anda berada. Jangan gampang menyerah. Teruslah berjuang di jalan yang benar. Insya Allah berkah. Amin. Ya, itulah pesan-pesan saya. Dan terima kasih atas Bugis Jack 19 Pajabu, Persatuan Anak Bugis. Mantap. Tiba sore hari maghrib, jaring diturunkan ini sapo, mulai diturunkan ini jaringnya ini. Ya, seperti biasa rutinitas anak nelayan Bagan. Kalau sudah maghrib semua jaring diturunkan, atau dalam bahasa Indonesia direndam sementara dulu. Nah, ketika jaring ini sudah terendam, baru diturunkan ke kedalaman tertentu. Kalau selama ini kurang lebih 60 sampai 80 meter. Ini Pak Haji Darmawan serba bisa memang sapu. Datang di kafe menyanyi, bisa menyanyi. Datang di Bagan, bisa juga jadi ABK. Ini dia lagi turunkan jaring ini sapu. Pokoknya mapakwe muala Pak Haji Mawang, mapakwe. Hari ini ada berapa ABK yang turun, Deng? 10 ya. Ada 10 ABK yang turun ini hari. Semoga dengan 10 ABK ini sempurna juga hasilnya sapu. Pokoknya kependekare saya salah tolena. Jangankan di warkop, di kapal Bagan saja rokok terus. Coba pestra. Oncoy ku siruntu rebos nalelewawo Bang Upi. Maghrib telah tiba dan mesin lampu atau genset sudah dinyalakan. Tidak lama lagi lampu-lampu utama di Bagan ini dinyalakan. Nah, ini bagian luar segi 4 ini sudah dinyalakan lampunya semua. Kalau tidak salah lampu dari kapal Bagan 3 Putri ini ada sekitar 70 buah. Halo sapo, maghrib sudah tiba. Kita akan sholat maghrib dulu secara berjamaah bersama Bapak Badar dan ABK lainnya di kapal Bagan 3 Putri 02 ini.
Alhamdulillah kunjungan kedua di Tiga Putri ini ada Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Namanya siapa Pak Ustaz? Pak Rinci. Pak Rinci. Alhamdulillah hari ini kita berkah ada Pak Ustaz. Nanti Pak Ustaz yang baca-baca doa kalau sudah masak Pak Rede. Oke Pak Ustaz. Oke. Mantap. Terlihat jaring di bawah sudah terendam. Setelah terendam semua, nanti akan diturunkan jaringnya dengan menggunakan katrol yang di sana. Nah, itu sudah mulai berputar katrolnya. Jadi jaring akan diturunkan ini sekitar 60 meter hingga 80 meter. ABK lagi terima honor sapo. Ini masih lagi terima honor sapo. Momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para ABK. Semoga mabaraka wasilita tu sapo. Saka sana sa senru kopina karo. Oh, sana naro 5 senru kopina 2 senru golana. Macam ini no. Na cari terus susu. Biasa nakatanim kita. Iya. Dia biasa ukatemu lalu nih kopina. Si senru gola. Ya Pak Haji Mawan, ini jama-jama sih pendakare. Cari saja. Kopi susu guys. Asal itu malam itu kemente balewe, malah dari balewe itu, maaf itu manusia nasi di naik. Kopi Alia. Kopi Tiga Putri. Masalahnya baru di sekolah ke bagani. Wih, kadang-kadang haji. Apalagi aku. Tahapan saat ini adalah tahapan mati lampu. Lampu sudah dimatikan di bagian luar dan di bagian dalam sisa beberapa yang nyala. Pada tahapan ini lampu dimatikan secara bertahap hingga tersisa satu saja lampu yang menyala, dan setelah itu jaring diangkat. Badar lagi tengkurap itu perhatikan kondisi ikan. Bagaimana balewe ya deh? Ya, alhamdulillah kamu tak ya weh. Oh, alhamdulillah. Kenapa ya nangis? Kita lihat ikannya sapo. Wih, sudah banyak. Yuk kita intip dari lubang ini, lubang lampunya. Kita lihat ikannya.
gelap gulita seperti inilah ketika pengangkatan jaring. Kenapa harus gelap gulita? Dikhawatirkan ikan berlarian kembali meninggalkan kerumunannya di sekitaran bagan ini. Dan tadinya sudah berkumpul akibat pancingan cahaya lampu bagan. Nah, setelah jaring diangkat, barulah nanti lampu mulai dinyalakan satu persatu lagi. Alhamdulillah, lampu sudah mulai dinyalakan lagi. Artinya penarikan jaring sudah selesai. Semua jaring di 4 sisi sudah naik. Sekarang lampu dinyalakan kembali satu persatu untuk dilanjutkan pengangkatan jaring secara manual oleh ABK. Nah, ABK sudah siap baik dari sisi kiri yang di sana itu maupun di sisi kanan di sana. Sudah siap semua untuk pengangkatan jaringnya secara manual. Semoga tangkapan pertama pada malam hari ini bisa maksimal. Semoga pengangkatan jaring pada malam hari ini maksimal. Amin. Saat ini pengangkatan jaring secara manual. Agak sih senadeng bicara gina. Masiki. Ya. Ah. Bicara gina sapo. Jadi sekarang lagi disiki. Lagi masiki bahasa Bugisnya atau pengangkatan jaring secara manual. Sana itu sudah mulai dilakukan. Masikinya sapo. Di sebelah kiri ini sisi kapal ABK sebanyak 4 orang yang lagi mengangkat jaring secara manual atau masiki. Di samping sisi kanan ada 4 ABK juga yang melakukan pengangkatan jaring secara manual atau masiki. Sembari menunggu pengangkatan jaring secara manual, Bro Mawan dan Bro Upi lagi diskusi-diskusi bagaimana masa depan Kolaka Utara. Penarikan jaring secara manual atau masiki dalam bahasa Bugisnya ini sudah 70% ini. Sudah hampir selesai sapo. Tidak lama lagi akan terlihat ikannya bergerombol, berkerumun. Semoga jackpotnya banyak. Sorry sapo, ternyata tadi ada 1 orang lagi ABK sebelah sisi sini. Jadi sebenarnya ada 5 satu sisi. Di sisi kanan maupun di sisi kiri ada juga 5 ABK yang melakukan penarikan jaring. Jadi total ada 10 ABK yang melakukan penarikan jaring ini. Pak Badar tidak luput juga turun memberikan instruksi kepada para ABK saat penarikan jaring secara manual ini. Beliau langsung memberikan instruksi. Salah satu teknik cara mengikat jaring
atau mengaitkan jaring dalam proses pengangkatan. Ujung dari atau di penghujung jaring ini itu sudah mulai kelihatan nampak ada ikan-ikannya sapo. Yang putih-putih itu ikan semua itu. Sudah mulai kelihatan ikannya. Baik, kira malah pak sih diru. Kambulan. Turun rumah lampe. Nah ini semakin dihimpit, semakin ditarik ini. Tidak lama lagi akan mengumpul ke satu titik. ABK masih tetap bahu-membahu menarik jaringnya atau masih kit. Oke, sapo ini sudah mulai kumpul di satu titik. Ikannya sudah mulai kelihatan. Yang di bawah itu sudah mulai repet-repet. Lompat-lompat. Alhamdulillah tangkapan pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah mulai repot-repot sapu ikannya. Mulai diserok ikannya, diangkat. Alhamdulillah. Tadi sudah mengambil semua sapu. Paling agak kuang ini rupanya ketumbung agak pi. Air lupa mau lupa ada agar pulang. Curinya andalan. Pulang. 2 jam.
Badar. Balik agama kerenangnya. Katombong si Wawanu. Lajang. Kaso-kaso, cumi, lure. Kaso. Jadi mega rupanya yang ini. Alhamdulillah. Kaso kota gak benih. Mega lure na. Bubur cumi, mau kasih kos. Ya, beginilah proses penangkapan ikan kedua. Mantap. Coba. Ini penarikan kedua. Oh. Ini masih ada ikan kedua. Ikan kedua, ikan gede yang Tarik. Satu. ini adalah proses penarikan badannya lupa sapo ikan kampulang. Ikannya lupa guys. Ada ikan putih, ada ikan kampulang, katombong, ada juga cumi-cuminya. Langsung sortir pulang. Lagi disortir. Pertama-tama yang disortir ini ikan katombong. Asik. Woi, Masih hidup. masih hidup. Oh, mantap. Gede-gede, besar-besar. Bangun seorang nelayan Padang hingga Putri Semua kita jaring diangkat pada waktu cuaca hujan pun tetap dilaksanakan pengangkatan jaring hujan tetap perlu dilaksanakan pengangkatan jaring.
Badar tidak tinggal diam juga, tetap berbaur dengan para ABK. Inilah kepemimpinan seorang Pak Badar untuk memberikan semangat kepada ABK. Beliau pun juga tetap ikut mengangkat jaring walaupun hujan. Beliau sering mengatakan jangan putus asa. Jangan. Pada saat cuaca hujan, para ABK nelayan KM 3002 tetap melaksanakan penarikan jaring. Nah, waktu sudah ditentukan penarikan jaringnya ini, sehingga hujan pun tidak menjadi halangan. ABK pun melakukan penarikan jaring ini dengan memakai jas hujan. Masuknya di perahu ini kak? Masuknya di perahu nanti? Nah di sini gitu. Oh ya. Bos sapu, tetap semangat. Agak mega ye, dure. Hah? Dure campur tembak. Bos sapu. Tadi. Akhirnya sudah kumpul di satu titik. Tidak lama lagi ikan akan dinaikkan, diserok dan dibawa ke atas kapal. Hujan pun semakin deras. Bosi loko tidak malah ada bosi, tapi teri semangat yang tetap bersama dan balik telah tu sama wasir jadi penyemangat di sini ABK Sabtu. Nah itu lama lagi akan diangkat ikannya. Hujan pun semakin deras. Dan banyaknya ikan ini menjadikan penyemangat bagi ABK untuk tetap kerja. Inilah perjuangan seorang nelayan Sapok. Hujan, badai, angin kencang tidak menjadikan surut. Dia punya nyali untuk tetap bekerja Sapok. Saya di kantor India sudah punya ikan lure. Kalau kamu banyak. Pengangkatan yang ketiga atau pengangkatan subuh ini hari pagi-pagi ini Sabtu. Jadi banyak pun kali ahli apa dia bulan ini hujan-hujan dilakukan saat bekerja. Asik. Boleh agak nih ya kipi. Rimbang, dure.
Kepemimpinan seorang Pak Badar sangat patut dicontoh di nelayan kapal Bagar KM 302 ini. Selain sebagai pemilik, owner dari kapal ini, beliau tetap berbaur dengan para ABK. Bahkan di cuaca se-ekstrim seperti malam hari ini pun juga hujan, Pak Badar tetap turun berhujan-hujan ria bersama para ABK 3 Putri 02. Pokoknya mantap, mapakwe nolong Pak Badar ya. Betul apa yang dibilang bahwa tetap harus semangat. Nah, beliau membuktikan semangatnya pada malam hari ini sampai subuh dini hari, tetap semangat mendampingi para ABK. Halo Sapo, sambil teman-teman yang lain sortir ikan, ini salah satu ABK mempersiapkan masakan cumi. Jadi cumi yang baru diambil tadi langsung dimasak Sapo. Nasu agak senopi, nasu agak seno cumi matero. Masakan apa namanya? Masak agak. Dirising. Ya, waduh, dirising masakannya. Pokoknya malun rawa tuh mati Sapo. Dulunya sementara dikasih bumbu sama koki andalan. Nasu agak seneng deh. Nasu agak senang. Nah, masakan tator Sapo. Bumbu tator ini. Apa ciri khasnya? Wah, dikasih kunyit banyak ini Sapo. Nah, kopinya katanya dia bilang masakan khas tator. Kita akan nikmati sebentar masakan cuminya. Siapa rasanya Sapo? Tupi, ah, oh berpropi, oh bakar-bakar, balik aja tuh, balik ke tumbung, mantap, balik ke tumbungnya dibakar oleh propi. Jadi selain ada cumi-cumi masaknya, masakan khas tator, juga ada nanti bakar ikan Sapo, bakar ikan katumbung, diwet dan puji. Bakar ikan, resep apa namanya ini resepnya? Bakar ikan ala Lele Wawo yang punya Sapo. Alhamdulillah telah selesai masakan upi, bakar-bakar ikan dan cuminya. Mana cuminya? Ambil dulu Pak Mawang cuminya. Kita makan dulu cumi-cuminya yang khas masakan Toraja tadi itu. Wah, langsung Pak Badar ini yang angkat cuminya Sapo. Hai, langsung nih Pak Badar yang angkat. Nah, ini kita nikmati cuminya Sapo. Cumi segar langsung dari laut tadi nih. Baru 2 menit setengah langsung dimasak. Coba roti. Oke, saya mau ambil ini dulu Sapo. Inilah enaknya cumi guys, cumi. Inilah enaknya Sapo kalau dibakar. Setelah tarikan pertama kita langsung masak
kebetulan malam hari ini banyak sekali cumi. Nah, seperti ini cuminya yang ada, kita sudah masak satu. Yuk kita ambil dulu. Ya. Tadi ada juga ikan bakarnya nih, ikan bakarnya. Nah, yuk kita makan. Alhamdulillah malam ini kita makan cumi dan ikan bakar satu. Ini cuminya dan ikan bakarnya ini. Nah, bersama Pak Badar. Alhamdulillah masih banyak deh, dihidangkan lagi cumi. Wah, mau bolo bawa mana nih jari natar cumi sapu. Nih. Magapi, Andre. Masih Pak. Pak Haji Mawa si bolong nih wajuna anak cumi. Masalah masih patungnya cumi ya ada satu. Untuk bolong nih, mau pejak nama bolong turi nataru cumi. Alhamdulillah, dek. Mantap. Magi cumi naro nadeni polo-polo. Malunra ikon ini polo. Oh. Kami sana malunra. Angkel lunra negeri lala di. Jadi deni polo, dikipi mati Andre pina tap polo. Masyaallah. Aku polo mau di mana polo na malunra tuh. Mantap, mantap. Nah, saksi bolona itu tuh nih anu kue, Andre kue. Ini bolona. Pokoknya masih Pak Sapu. Nah ini dari foto ini langsung bikin. Orang produksi Sapu. Alhamdulillah. Lanjut dulu makan Sapu. Alhamdulillah selesai makan Sapu. Capu nih cumi ya. Capu itu nih naik di balewe. Terima kasih banyak Pak Badar atas undangannya kembali lagi di Bagan 3 Putri 02. Masih Pak Sandre Weyewene Pak Badar. Alhamdulillah. Karena lagi hujan guys, semua ADK lagi istirahat dan tidur. Sapo, kali ini di Bagan 3 Putri kami akan membahas sedikit tentang konstruksi bagan ini. Pak Badar, ini langgasaknya ya? Penahan, Pak Gatung. Oh, kalau bahasa bisnya Pak Gatung langgasa. Iya. Penahan atau? Jarang bagan pakai begini, jarang. Oh, jarang ya. Iya. Jadi boleh dikata lunas ya kalau bahasa Indonesianya ya. Lunas di bawah, ini kalau di atas dia ini. Oh, jadi selain lunas ada juga di atasnya ini. Ya, ini untuk penahan dari atas. Tulang punggungnya ini. Tulang punggung. Ya. Kalau yang di belakang itu yang tiang tali jangkar. Tali jangkar. Ya. Kalau tiang palajaran
Pelajaran ke sini ada anunya. Oh iya. Sapo ini eksklusif, kita dikasih izin sama yang punya untuk meliput konstruksi bagian bawah kapal Bagang ini. Nah, ini tiang yang menjulang ke atas tadi itu, ini yang bagian bawahnya. Ini karena jarang, ini yang dua ini jarang Bagang pakai begini. Apa namanya nih, Deng? Ini untuk menahan. Nah, kalau biasanya dia cuma nggak turun ini. Oh, ini sampai lebih, di mana saja? Ini 1 ton lebih ini, 1 ton lebih. Kalau biasanya sampai di mana itu tiangnya? Cuma sampai di sepatunya dibawa, sepatu pakai sepatu lagi dibawa. Oh, pakai sepatu. Ya. Kalau kita ini langsung ke bawah ya? Ya, orang kan dulu pakai ini saja sepatu 2. Ya. Ini kan ada di bawah, ada lagi melintang begini. Oh, jadi ini double ya? Ada yang melintang ke kiri, iya. ada yang dari depan ke belakang ya? Iya. Tiangnya ini berapa panjangnya? 12,5. 12,5 ya? Iya, 12,5 beratnya meter. sekitar 1 ton lebih. 1 ton lebih ya? Aju aga na pakai deh? Aju besi, aju karoju. Aju besi, Iya, aju kaloju. Semua ini kayu besi semua ini. Kayu besi. Tulangnya di bawah. Ini kayu besi semua. Mantap. Tingginya dari lunas sampai ke atas ini 3 meter. lantai? 3 meter. 3 3 meter meter ya? 20. 3 meter 20. Iya. Kalau yang terapung sampai di air berapa meter? Kurang lebih 1 meter lebih. 1 meter 20. Ya sekitar itu. Kurang lebih 1 meter 20 cm yang terapung. Iya. Tapi panjangnya berapa dari depan sampai belakang, Deng? 30. Sampai 30 meter sampai depan sana itu. Iya, 30 meter. Oke, Sapo. Demikian kita sudah review bagian bawah, khususnya penggunaan konstruksi lunas, di mana lunasnya paling bawah itu di bagian dalam ada lagi penahan atau pagatun. Iya, pagatun. Supaya kuat di bawah. Supaya kuat. Nah, kalau sistem pelajarannya yang utamanya ini di bagian bawah dipakaikan sistem sepatu yang melintang kiri ke kanan dan iya. Ada juga dari depan ke belakang. Ini untuk mengantisipasi kebocoran karena ini kapan turun ini pasti bocor di bawah. Nah, itu sistemnya sehingga digunakan seperti itu untuk pengamanan. Saya sudah pengalaman di 3 Putri 01. Oh, pernah kejadian? Iya, sekarang itu bocor di bawahnya ini, bawahnya pelajaran. Karena dia tertekan ke bawah ya. Tertekan ya. Jadi dihantam bagian lunas. Ini kan ini sebagai penyangga berfungsi untuk sekeliling Bagang ini. Jadi dia akan menekan untuk ke bawah. Jadi pengalaman beliau di kapalnya yang 3 Putri 01 yang tidak digunakan konstruksi seperti ini, yang selalu bocor bagian sini, sehingga di Bagan 3 Putri 02 ini digunakan konstruksi seperti yang kami tadi jelaskan. Oke, Pak Badar. Oke. Semoga kedepannya semakin banyak rezekinya. Amin. Dan berkah buat ABK bersama keluarganya. Amin. Alhamdulillah, sudah pagi hari. Saya dan Pak Badar akan meninggalkan kapal Bagan 3 Putri 02. Hasil pada malam hari ini bagaimana, Pak Badar? Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah lumayan. Artinya bisa memberikan nafkah buat keluarga, khususnya para ABK. Yuk kita berangkat, Pak Badar. Pak Badar akan turun ke kapal Bago Lopi-Lopi. Ini masih hujan, Sapo. Dan kayaknya ombaknya ini lumayan ini. Pagi-pagi kita mau sudah pulang ke dermaga atau pelabuhan. Syak gabus. Berapa gabus? Berapa gabus? 10. Weh, berapa gabus? 10. Wah, alhamdulillah. Sesuai doa saya kemarin 10 gabus. Alhamdulillah, ma baraka.
Sapo, saya sudah mau turun ke bagok atau perahu yang mengantar kita ke pelabuhan. Harus musuh. Selamat tinggal KM 3 Putri 02. Kami akan datang untuk lain waktu. Kita sudah perjalanan dari Bagan 3 Putri pagi hari ini menuju ke pelabuhan. Alhamdulillah hasil Bagan pada malam hari ini lumayan. Mantap, terima kasih Pak Badar. Alhamdulillah sudah tiba di pelabuhan Sipakainge atau pelabuhan Olo-Oloho. Dulunya bernama Olo-Oloho sebelum dimekarkan. Dan para papalele sudah siap-siap untuk melakukan transaksi jual beli ikan yang ada di kapal ini. Itulah papalelenya sudah siap-siap bertemu untuk melakukan negosiasi di kapal. Ibu Badat tuh saudara juga menjemput. Jadi bahasanya apa Badar? Maga pindah peti. Biasa. Biasa. Oh iya. Walaupun ikan nonok pada ye. Nah tanre ini oh jo kami mitai. Tapi iya asa pinon roy anu. Ngapai putuskan hargana. Jadi kita jelaskan sedikit Sapo negosiasi ikan yang telah diambil di Bagan semalam dibawa ke pelabuhan untuk dilakukan transaksi jual beli. Nah ikannya ini dikasih naik dulu ke pelabuhan, nanti di dermaga di atas pelabuhan dilakukan negosiasi harga. Wah, pagolok dari olo ye lolo hoy. Andalang. Kusali ya, kusali. Ini nih. Anu Ramana nih, kusali. Ramang. Pemain sepak bola tahun 90-an, tahun 2000-an ini pasti kenal. Pemain andalannya Kusali. Oke, mantap. Sapo ini ada anak-anak kecil nih, mantap si bocil lagi mancing. Wih, strike, mantap. Kasih lihat dulu ikannya bos. Ikan apa itu? Karung. Ya? Kerung. Ikan kerung-kerung, mantap. Jago memang anak lolo mame.
Jadi negosiasi jual beli ikan ini antara Papa Lele dengan pemilik kapal Bagang. Ketika ikan banyak pasti harga turun. Kalau ikan kurang ya harga tentunya naik. Disinilah kelihayan bernegosiasi Papa Lele dengan pemilik kapal. Ibu Badar di sana sibuk itu. Seru juga Sapo negosiasinya. Sapo siruntuga Pak Komandan seniorku. Alhamdulillah beliau bertugas di Loloho sini ya. Beliau ini salah satu alumni SMP Laha Baru atau SMP ngapa sekarang ya? Ya, terima kasih banyak Pak Komandan meninjau masyarakatnya ini. Lo ITV tega ya Balewe? Susu aja. Oh, langsung ITV lah susu Sapo. Jadi langsung diambil ini. Papa Lele ada yang siapkan mobil. Mantap. Siapa namanya? Yang goyang-goyang? Takbir Hafiz. Wah, mantap Pak Takbir Hafiz. Ini gak malah ilu rewe? Tanya? Tega na TV biasa ya kah? Pasat tega na TV. Pasat tega TV ya, lu reta. Pasat tega di TV. Oh, di tisang ini. So kamisi. Mito ya, pasar Mito. Atau Kamisi, pasar Kamisi. Nasabah demi bale Sapo jadi ibagi rata. Sifat 7 anggota degai kecewakan. Jadi Yero Balewe ibagi rata. Basket. Wah, kamu apa mapa gewang? Bagi dua. Ya. Pokoknya bagi rata Sapo dale. Baik, ibu yang catat selalu. Mantap. Saka nih mana tuh? Catatannya. Ya, bagaimana? Berapa gabus nih? Naka. Saya kan pagi sudah 9 gabus. 10 di mana enaknya? 10 gabus. Siapa ini? Nah, katona maka dia gendak moga ya tuh. Nah, Ero Sapo. Nah, bagaimana nih Ero Balewe pacet demi menrek 10 nih gabus. Nah, ke 50 tahu Iya. Di sini seru. Iya. Di sinilah serunya negosiasi antara Papa Lele dengan pemilik Bagang. Harga dinego. Kok dia mau alain ala tahu Katombong, ya ampun 1,4. Berapa ratus? Ya. Ah, ACC 800 Sapo. Alhamdulillah pagi ini kita sudah tiba di pelabuhan Ololoho atau Sipakainga, dijemput istri Pak Badar. Siapa tahu ada pesannya lagi Bu Badar sebelum ditutup. Ya, saya berpesan kepada teman-teman istri pelaut supaya menghargai seorang suami untuk menjadikan kita nafkah, karena mereka suami kita bertanggung jawab. Dia tidak pernah mengenal namanya penderitaan, ombak apa semua mereka bertaruhan demi kita. Pemirsa ada Bugis Jack 19. Demikian akhir tayangan kami bersama Pak Badar, pemilik kapal Bagan 3 Putri 02, merupakan inspirator bagi nelayan Kolaka Utara, bahkan seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Pak Badar. Terima kasih. Ewa Sapo. Ewa Sapo. Salam The Bugis Jack 19.